Tijo itu dia punya kekurangan guys, jadi dia tidak bisa melihat. Dan kalau misal kamu nanya sama aku, Ayu, kamu kasih nggak kalau ngelihat aku? Aku jawab enggak. Apa kabar Tijo? Alhamdulillah baik, segar bugar, Bahagia. cukup ceria hari ini. Ya bahagia mungkin kalau boleh bicara presentasi ya 85%. 85% bahagia. 15%-nya dia karena mandan asam lambung. Ngeli. Iya ngeli. Ngeli. Oke, habis ini kita makan ya. Oke. Kalau inget. Oke, seru banget hari ini. Pokoknya Ayu bakal ketemu, bakal ngobrol dan kalian bakal menyimak nih ceritanya seperti apa sih. Karena malam hari ini aku akan ditemenin sama seseorang yang sangat luar biasa banget. Yang kalian pasti juga penasaran dong, siapa sih manusia ini, ya kan? Badannya gede, rambutnya gondrong. Style pengangguran. Style pengangguran yang sukses ya. Sukses nganggurnya. Amin. Sukses nganggurnya. Wah, nganggur itu luar biasa sebenarnya Mbak. Iya. Kita bisa melimpahkan fokus kemanapun kita mau. Betul. Jangan dicontoh. Iya. Ya pokoknya luar biasa banget perjalanannya dia, di balik kekurangannya dia seperti apa. Semoga apa yang dia ceritakan menjadi inspirasi buat aku sendiri sama buat teman-teman semua. Oke? Amin. Boleh di-share? Boleh. Oke. Mas Tijo, atau Tijo aja aku panggilnya ya? Tijo ya. Tijo. Victor juga boleh. Victor juga boleh. Nama lengkapnya tuh siapa? Aku dulu kalau dilansir dari akte keluarga, namanya Dwi Prasetyo. Dwi Prasetyo, sama Tijo jauh banget ya? Iya, kalau dulu kan aku karena namanya Dwi Prasetyo, ada yang manggil Dwi, ada yang manggil Pras, ada yang manggil Tio. Gitu. Oh gitu. Cuma kerap kali teman-teman menyapa aku dengan nama Tio. Cuma karena mungkin aku orangnya retro banget, jadi mengilhami ejaan lama yang belum disempurnakan, makanya Y-nya ganti J, Tijo. Tijo, oke. Besok tahun depan nggak pengen ganti Z, Tizo? Tizo nggak mau ya? Itu zaman Facebook udah pernah. Tizo terus ada tambahannya, sayang selalu. Bisa aja Bambang. Oke deh. Terus kayak kita lihat ya guys, Mas Tijo itu kan dia pakai kacamata, ya. Pakai kacamatanya itu kamu minus apa gaya-gayaan atau ngapain? Ya jelas lebih ke gaya-gayaan. Oke. Karena kan kita di industri 4.0 itu harus stylish juga Mbak. Tampilan. Harus gaya. Gaya number one. Gaya number one. Kalau masalah skill sekian lah. Yang penting gaya dulu. Oke. Dan kalau kemarin tuh aku ngepoin elu, gue ngepoin elu, ngerti nggak? Dari sosial medianya Tijo, YouTube channelnya Tijo. Ini luar biasa loh. Ternyata dia itu sudah selebgram. Lah selebgram. Aminin dong, amin ya. Ya selebgram masuk angin gitu. Amin. Iya jadi karya-karyanya dia sudah ada, terus juga lagu-lagunya juga sudah ada. Alhamdulillah. Dengan yang teman-teman harus tahu gitu ya, bukan harus tahu sih, maksudnya. Itu harus tahu. Harus tahu betul. Gitu ya. Karena ternyata Mas Tijo itu atau Tijo itu dia punya kekurangan guys, jadi dia tidak bisa melihat. Asik. Gitu. That's right. Ini aku lagi sok ekspresi sedih, kenapa dia ketawa-ketawa sih coba? Karena tidak melihat itu kan aku ngerasa different ya dengan yang lain. Nah kadang yang berbeda itu yang spesial. Betul. Nah itu makanya alhamdulillah ya Allah aku feel darkness gitu kan. Oke, spesial banget. Telurnya dua ya? Telurnya dua ya. Oke, jadi Mas Tijo itu nggak bisa lihat guys. Jadi mungkin kayak waktu Ayu ketemu pertama kali gitu ya. Jadi waktu pertama kali aku ketemu sama Tijo tuh, ya kamu tuh kayak orang biasa, ngerti nggak sih? Iya. Kamu tuh kayak memang nggak ada bedanya sama aku, nggak ada bedanya sama yang lainnya. Jadi ekspresif kamu dapet, terus kayak ngobrolnya juga kamu oke banget. Bahasa basinya banyakan dia loh yang bahasa basi, ya kan? Dia yang aktif banget. Jadi kayak umur 3-4 tahun tuh lagi aktif-aktifnya kayak lu. Kalau biasanya seseorang yang ngalamin kayak aku, misal seorang difabel gitu kan, misal baik itu di penglihatan atau di pendengaran ngalamin satu trouble, biasanya unsur tubuh yang lain itu ditingkatkan. Dalam hal ini kalau aku bacot, bacotnya tambah dia. Sales ya. Cangkeman banget lah ngomongnya. Betul. Dulu aku sebelum nggak ngeliat, aku pendiam banget Mbak. Masa? Kalau anak-anak gaul zaman sekarang ya, aku kena
mental illness, introvert, orangnya mengurung diri, nggak percaya diri, pemalu. Justru malah ketika digelapkan seperti ini aku jadi lebih ekspresif, jadi lebih bacot gitu. Oh gitu. Apakah kamu pernah nggak pada saat kamu diem gitu, apa Tuhan marah ya sama aku ya? Itu perasaan itu. Ini adalah azab buat aku ya, bercanda ya? Iya itu tapi benar ya? Itu benar. Iya. Jadi, berarti kamu ada di titik itu sudah pernah? Iya Mbak, aku dulu ya selayaknya remaja. Syarat kenakalan, syarat akan manuver-manuver negatif lah. Bohong. Kriminal, terus juga semi durhaka sama orang tua ya. Itu aku banget lah zaman itu. Mungkin ini ada balasan dari yang kita tanam sebelumnya gitu. Cuma kalau tadi Ayu menyinggung seputar keresahanku zaman dulu gitu, yang mempersalahkan Tuhan, mengumpat ke Tuhan. Betul, itu sudah barang tentu lah, sudah pasti. Oke. Jadi mungkin teman-teman di sini pengen tahu nih gimana sih cara Tejo itu Tijo. Kalau Tejo, kalau kamu Surti. Iya, ini kan Tijo. Bener. Ya, cara Tijo itu sampai ada di titik ini gitu kan, sampai ada di titik dia udah lost lah semuanya. I don't care sama kekuranganku semuanya. Itu seperti apa sih? Kalau kita boleh tahu juga, teman-teman juga pasti penasaran kan? Apakah Tijo itu tidak bisa melihatnya dari kecil atau dari bayi atau memang dewasa atau seperti apa? Boleh nggak di-sharingin sama kita? Awalnya itu kan dari 2012, medio 2012 akhir. Tapi alhamdulillah sebelumnya aku masih ngalamin ujian nasional dan alhamdulillah lulus. Nilai pas-pasan pastinya. Tapi nggak bayar kan? Nggak nyukur kan? Enggak. Jangan. Kalau sekolah kan golet biji, itu golet pinter. Asik. Agak satir ini lah ya. Iya. Terus. Ijazah kan itu kan nggak membuktikan kalau kita pintar, tapi ijazah cuma membuktikan kalau kita pernah sekolah. Betul. Gitu. Ya mbok tapi ya. Oke pemerintah maaf. Jadi dulu itu terjadi di medio 2012 dan alhamdulillahnya pernah ngalamin kelulusan juga, udah kuliah juga. Jadi aku masuk kuliah itu 2012 September kan. Cuma aku udah ngelihat itu udah susah waktu itu. Masih mempertahankan sisa penglihatan di mataku yang sebelah kanan. Oke. Berarti karena kan merambat dari yang kiri dulu, kiri full itu kelas 3 SMP aku yang kiri udah nggak bisa ngelihat sama sekali. Sampai akhirnya menjurus, yang kanan makin parah. Apalagi dulu kan aku sempat terlibat di beberapa kegiatan siswa ya, asik. Sepak bola, Liga Pendidikan Indonesia yang diinisiasi SBY. Aku juga ikut juga dulu mewakili sekolahku. Tapi karena kok dirasa udah susah banget ya. Kalau di atletik kan mata itu kan udah satu fitur yang krusial lah. Betul. Apalagi aku kiper dulu kan. Jadi cukup mengganggu. Alhasil aku udah nggak mau aktif lagi di segala aktivitas kegiatan siswa gitu. Sampai akhirnya cuma sekolah doang. Dan puncaknya itu di November menuju Desember. Itu kan di 2012 kan selain banyak kasus-kasus kayak korupsi impor daging sapi dan sebagainya, itu kan ada satu yang cukup viral waktu itu kan, kiamat suku Maya. Ternyata kiamat yang katanya badai matahari itu kan nggak sepira ora kan badannya kan. Ternyata kiamat itu yang aku alamin sendiri. Tadi merasa baru. Kamu amini kali dulu ya. Iya benar nggak sih? Dia amini sendiri. Iya. Semua ternyata orang tidak mengamini dan takut dan bertobat. Kamu tidak bertobat. Nah gue. Dan mungkin yang dimaksud suku Maya ya nyong gue. Tijo bakal kena kiamat lagi. Terus seru kan. Aduh gue stres. Bahkan di fase depresiku itu aku ngalamin yang namanya frustrasi. Bahkan dulu kan aku udah berkecimpung juga di musik kan. Biar aku drummer mbak, asik. Drummer dan itu cukup menggilai lah dunia itulah. Sampai akhirnya nggak bisa main drum lagi. Itu diperparah kalau aku denger musik itu aku takut rasanya. Trauma. Kayak males gitu ya? Males dan rasa keinginan bermusik itu selalu timbul. Karena waktu itu aku ngerasa kayaknya aku udah nggak bisa lah main musik gitu. Karena kamu minder dengan keadaan kamu yang lama-lama tidak bisa ngelihat. Iya gitu. Betul. Kalau minder kan mungkin antara hubungan kita sama sosial ya. Cuma ini bahkan aku nggak pede kalau aku itu bisa ngelakuin itu gitu. Kayak misal sesekali aku mencoba menumbuhkan niat kembali main musik dan ngedrum lagi. Itu kalau aku sekalinya main drum terus gebuk simbal nggak kena, itu aku stres rasanya. Marah. Rasanya sangat emosional. Bahkan aku sempat ngalamin fase-fase di mana awal-awal kayak aku ngurung diri di kamar, kayak orang tua nawarin makan sambil terisak-isak gitu, aku cuekin malah ngamuk ya. Okay. Berisik lah apa sih? Sembalang bantal ke
Pintu. Aduh, sinetron gitu. Banget guys. Luar biasa sekali sih. Dan aku merasakan itu banget. Kayak misal lagi mau ke WC tiba-tiba nyenggol kursinya tak jejek gitu. Gitu. Sambil mengumpat kata-kata kasar. Kayak contohnya contohnya gitu, Indra gitu ya. Indra Maning gitu. Takutnya editingnya orang peka. Ntar mau ngomong asik gitu lah. Editornya luput kan ya. Iya. Terus. Nah itu sampai akhirnya aku bisa mencoba berbaur dengan teman-teman khususnya ya. Itu mungkin awal-awal tahun 2013 ya. Mungkin recovery-nya juga nggak terlalu lama, sekitar 2-3 bulan lah. Dari fase titik terendahku itu. Sampai akhirnya ada temanku yang datang. Cowok apa cewek? Cowok. 3 orang. Aku masih ingat sekali namanya Dinda Ramadan, Agung Setia Nugroho, dan Jojo. Hai. Itu sangat melegenda sekali 3 orang itu. Itu teman kamu apa? Teman main, teman dari SD bahkan. Oh, dari SD. Tetangga rumah. Dan waktu itu kan aku memang ngalamin satu kebosanan yang luar biasa. Sampai akhirnya aku cobalah berbaur lah. Ternyata mereka itu tidak melihat aku dengan kondisiku yang baru gitu loh. Jadi ketika aku ketemu mereka nyantai aja kayak, "Jo, ngapa sih meneng bae gitaran ngapa?" gitu. Jadi nggak menyinggung sama sekali tentang keadaanku, tentang penyakitku dan sebagainya. Jadi kayak mereka memandang aku ya biasa aja gitu. Iya betul. Sampai akhirnya perasaan kepercayaan diri itu menumbuh terus. Sampai sekarang ini. Luar biasa banget. Tepuk tangan dong netizen. Tepuk tangan dong. Jadi berarti Tijo itu tidak yang dari kecil banget itu enggak ya? Enggak. Dari SMP berarti? Dari SMP. Dari SMP. Tapi apakah kamu atau orang tua kamu itu sudah pernah mencoba untuk berobat? Pernah sih, dan gitu. Aku juga ngalamin keterlambatan pengobatan ya. Jadi di waktu kelas 3 SMP aku sadar kalau yang kiriku udah nggak bisa ngelihat. Aku itu mau cerita sama orang takut, bahkan ke orang tua aku. Sebenarnya simpel, yang aku takutin itu respon mereka. Kenapa? Respon apa yang kamu takutin? Semisal aku cerita ke orang tua gitu ya. Anggap aku mamahmu nak, anggap aku ibu. Bu, aku yang kiri nggak bisa ngelihat nih Bu. Aku kan apa? Matanya. Tolong Bu, sembuhkan aku. Gitu. Nggak bisa ya. Jadi aku itu takut respon ibuku yang kayak misal, waduh itu harus diobatin, itu udah parah banget itu. Kayak gitu. Namanya jiwa seorang ibu-ibu kan dia pasti khawatirnya besar karena sayangnya sama kamu. Berarti kamu diem aja itu? Diem aja karena pikiranku waktu itu yang kanan masih bisa ngelihat. Sementara ketika aku masih menjalani mobilitas sehari-hari dengan satu mata kananku doang, aku masih bisa jadi kiper, masih bisa ke warnet, masih bisa pacaran, masih bisa main musik gitu. Betul. Jadi aku mikir yang kanan masih bisa lah. Lah mulai kelas 2 STM, ternyata yang kanan udah mulai menyusut penglihatannya. Udah mulai nyalur ya, puncaknya itu tadi yang akhir 2012 itu. Bertepatan dengan ramalan suku Maya tadi. Emang kamu tuh malah mengamini deh kayaknya deh, ya kan? Di saat semua orang bertobat, sholat ke gereja semuanya, kamu sendiri kayaknya yang amin, pernah lagi deh. Ya mungkin ini udah skenario yang terbaik lah, mungkin ya waktu itu. Tapi aku belum mikir itu sih. Yang aku pikirkan, ya Allah, kenapa sih tega sekali sih? Padahal aku salah apa? Misal kalau aku ke dokter dan dokter bilang penyebabnya, awalnya itu kayak misal kamu itu sering main komputer, HP gitu. Terus aku pikir-pikir lagi, padahal intensitasku main HP atau main laptop pada saat itu ya sama-sama aja kayak yang lain. Ya padahal intensitas untuk main laptop, komputer sama HP emang kurang karena nggak punya ya. Iya, itu satu. Warnet juga lumayan dulu kan. Makanya. Bayar mahal, kecepatan bandwidthnya paling cuma 470 kilobyte per second gitu ya. So-so lah kalau zaman dulu. Betul. Jadi aku zaman sekarang nggak ngalamin kuota Mbak. Jadi aku agak aneh ketika orang berselancar di media sosial, live streaming di media sosial lewat HP. Itu aneh menurutku. Karena aku nggak ngalamin era ini gitu. Betul. Tapi tadi sempat kamu bilang sebelum kamu yang memang benar-benar dua-duanya sudah tidak berfungsi, kamu punya pacar? Waktu itu punya orang ya? Punya nggak? Sempet punya sih. Cie, punya ya. Abis itu diputusin? Enggak sih. Oh enggak. Aku yang ngerasa kayaknya dengan keadaan gue seperti ini, agaknya aku tidak bisa mensupport mobilitasmu ya. Kamu lebih baik mencari yang lebih baik daripada aku gitu. Betul. Emang sinetron banget hidupmu ya. Tapi habis itu aku dapat cewek lain.
Sama aja Bambang. Oke, terus pada saat lagi galau-galaunya atau lagi sakit-sakitnya, lagi jatuh-jatuhnya itu orang tua kamu seperti apa? Orang tua kan support pasti. Alhamdulillah support banget sih, dan aku sangat beruntung dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa. Kedua orang tua yang benar-benar support. Betul. Jadi aku itu sama orang tuaku bahkan sampai hari ini, bahkan sampai hari ini orang tuaku itu menganggap aku ya seperti apa ya, anak kecil yang harus diperhatikan gitu loh. Ya mungkin kalau kita di usia yang sekarang risih lah kadang ya, tapi aku sangat nyaman lah. Maksudnya mau se-survive apapun kita menjalani kehidupan, tetap peran orang tua itu nomor satu gitu. Betul. Makanya jadi, segala perhatian kecil lah apapun itu yang diluapkan orang tua, ya aku terima dengan senang hati, karena banyak juga orang-orang yang nggak ngalamin seperti itu. Iya kan? Pastilah. Gitu. Jadi buat kalian tuh yang harus kalian tahu juga ya, tadi tuh Ayu tuh jemput Tijo ke rumah, gitu kan? Dan ternyata bapak ibunya itu masih muda loh. Iya masih muda, masih muda di atas kertas. Jadi apa ya? Memang kayak Ayu juga ngerasa, luar biasa banget ya. Mereka itu memperlakukan Tijo ya memang selayaknya dia itu tidak pernah punya kekurangan apapun gitu loh. Jadi kayak misalnya waktu Ayu datang ke sana, dia tuh lagi di teras rumah ya, lagi di teras rumah si Tijo tuh. Dia lagi ngerokokan biasa dan kagetnya aku tuh banyak loh teman-teman ya. Kupikir lagi ada acara atau enggak waktu aku datang ke rumah kamu itu. Jadi kupikir ada acara, ternyata ya mereka malam mingguan gitu ya. Betul. Kamu tuh lagi gitar-gitaran, lagi ketawa-ketawa. Lalu pada saat kita mau berangkat ke sini gitu kan, dia itu kayak masuk rumah, ya udah apal aja. Jadi kayak berasa memang, sampai aku sendiri bilang gini, anjir, ini orang tuh beneran buta gak sih? Gitu, maaf ya. Gitu, jadi serius. Jadi Ayu tuh sampai mikir, ini orang tuh acting doang atau gimana sih? Sebenarnya gitu kan? Aku pura-pura, Mbak. Iya. Tapi bedanya aku nggak ngelihat dengan mata, tapi dengan hati. Asik, asik. Si sambil merokok kali ya? Bisa, boleh sok. Ini terima kasih Diaria Ayu udah endorse rokok. Nah, biasanya rokok saya skala masyarakat, ini kok dikasih yang Parlente. Yang asli ya? Yang asli. Rokoknya gimana caranya ini, Mbak? Ini beda loh. Asal nggak kebalik aja nggak apa-apa. Iya. Aman kalau nggak kebalik. Oke, terus habis itu sampai pada saat aku ngepoin Instagram kamu, itu luar biasa loh kegiatannya. Terus habis itu lagunya, terus kan tadi kan dia sempat nyinggung emang dia dari sekolah udah main alat musik gitu ya, bisa ngedrum, terus habis itu bisa main gitar, terus ternyata dia itu menciptakan lagu LAGU gitu kan, Lembaga jadi, Anak Gaul Ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Kamu banget. Ya jadi dia itu punya lagu, dia menciptakan lagu. Itu aku pengen tahu, itu kamu ciptakan atau kamu ngidenya itu pada saat apa? Apakah pada saat kamu lagi sedih atau pada saat kamu sudah mulai aku udah pede aku udah mau nggak mikir semua ini dah yang terjadi sama aku gitu? Yang jelas sih aku sangat terilhami, sangat terinspirasi dari ilham. Selain dari yang oleh Yang Maha Kuasa, itu juga aku terinspirasi sama salah satu musisi juga yang kebetulan kayak aku juga. Dia namanya Adrian Yunan. Kebetulan dia pernah pernah berkecimpung di musik bareng band Efek Rumah Kaca. Basisnya. Kan Efek Rumah Kaca kan punya lagu judulnya Sebelah Mata, yang ternyata juga nyeritain perihal kondisi Adrian Yunan gitu, yang adalah basisnya itu. Nah dari situ aku mulai terinspirasi untuk bikin lagu. Karena itu 2000 berapa? Sorry. Itu kalau mulai mencoba bikin lagu itu 2013. Karena kamu kan bilang kayaknya aku mau dengerin musik, aku mau main drum lagi. Pada saat aku nggak bisa mukul, aku tuh kayak marah gitu. Marah. Berarti pada saat itu kamu bisa diinspirasikan. Apa sih kok diinspirasikan sih? Masa kamu bisa percaya diri lagi untuk kayaknya aku punya ide nih. Itu berarti kapan? Itu medio 2013 awal. Selain faktor diri sendiri juga aku alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki kesamaan selera di musik. Jadi waktu itu aku kan bikin band sama Dinda, sama basisku. Jadi kita itu bikin lagu dulu sebelum manggung justru, Mbak. Jadi kita nggak pernah manggung nih, tapi selama kita nggak manggung, kita ngapain ya? Cobalah bikin-bikin lagu gitu.
Dan alhasil ya sampai sekarang. Siapa yang bikin? Ya waktu awal-awal sih kolektif, tapi sekarang aku sering juga nulis sendiri perihal apa yang aku rasain gitu. Karena menurutku kalau aku dalam keadaan nggak ngeliat gini Mbak, inspirasi itu datangnya ugal-ugalan, bener-bener banyak kayak, gitu ya? Banyak, jadi kayak beberapa lagu itu berangkat dari tema-tema yang mungkin kalau aku normal nggak kepikiran itu gitu. Betul. Jadi ya pasti selalu ada hikmah di balik tragedi lah gitu kan. Nah, salah satunya ya inspirasi-inspirasi yang mungkin out of the box ketika banyak orang bicara tentang percintaan, persahabatan, perselingkuhan. Aku ada salah satu laguku yang nyeritain tentang handphoneku sendiri bahkan. Karena kan sejauh ini aku alhamdulillahnya udah mampu berbaur dengan masyarakat, khususnya masyarakat di media sosial secara mandiri. Dengan gadget yang diciptakan almarhum Steve Jobs. Itu terima kasih Steve Jobs kalau nonton, tapi udah almarhum. Terima kasih. Kamu ikut ketawa tahu nggak Steve Jobs itu siapa? Steve Jobs itu pendiri Apple. Salah satu pendiri Apple. Jadi ada fitur di Apple itu kan voice over. Ya. Jadi dari smartphone tersebut aku sangat terbantu lah untuk bermobilitas. Nah, untuk rasa apresiasiku terhadap brand yang satu ini, aku bikin lagu buat dia gitu. Buat brandnya gitu. Berarti, ya syukur-syukur di endorse Apple kan keren ya. Kebumen di endorse Apple gitu. Amini. Berarti 2013 itu kamu mencoba untuk menulis lagu. Iya. Apa judul pertama yang kamu? Pertama Sudut Taman. Sudut Taman. Ada di YouTube nggak? Di YouTube nggak ada, tapi ada. Instagram? Ada sih beberapa arsipnya ada. Tapi kalau mau bisa lah, Bluetooth aja bisa. Oh benar. Infrared bisa. Kebetulan aku ada K310 Sony Ericsson masih pakai infrared. Nanti Ayu juga bakal share ke kalian semua buat nama Instagramnya Tijo sama nama YouTube channelnya Tijo. Nanti kalian bisa follow, bisa subscribe. Pokoknya kalian pengen tahu Tijo seperti apa sih? Itu komplit banyak banget dan aku shock juga sih ternyata dia sudah banyak banget kegiatannya. Tapi guys. Itu Instagram itu media sangat sangat kredibel buat aku Mbak, buat ajang pencitraan. Enggak lah, tapi bagus lah. Jadi kegiatan kalau aku ngelihat Instagram kamu tuh ya memang kegiatannya positif. Terus habis itu memang kamu tuh memang bener-bener nggak ngeliatin seorang yang punya kekurangan gitu nggak sih? Jadi luar biasa banget. Terus sudut taman. Pertama kali. Terus booming nggak? Enggak sih. Ya Kebumen Mbak. Selamat datang di Kebumen. Iya, orang kaya aja yang diundang band cafe Mbak. Wih, satir. Terus habis itu yang kedua setelah sudut taman tidak ada apa-apanya. Jadi sebelum kita manggung itu kita bikin 6 track yang kita bungkus menjadi sebuah mini album. Asik. Sebelum akhirnya kita manggung di akhir tahun 2013. Asik. Terus? Jadi keren kan, manggung udah punya lagu sendiri. Bener. Terus orang-orang pada ini ngantuk nggak? Enggak kan? Enggak. Lagu boleh susah tidur, tapi lagu-lagu cukup menggugah. Oke. Sudut taman, terus habis itu susah? Ada cuti. Cuti nyeritain pengalamanku waktu kuliah gitu, waktu cuti gitu kan. Terus ada Ratapan Anak Sapi, ada Tidurlah di Rumah. Sama Kota dan Aspalnya. Terus satu lagi aku lupa. Satu lagi itu Kita Semua Sama. Kalau bahasa Inggrisnya We Are All the Same. Asik. Meminjam istilah Good Charlotte di lagu We Believe gitu kan. Tapi terus yang sekarang kamu dikenal gitu kan, orang-orang pada mengenalmu, susah tidur tuh kapan? Susah tidurnya? Jadi sorry guys, jadi susah tidur itu judul lagu ya? Bukan, itu bandnya. Oh band, nama bandnya. Oh berarti kurang terkenal bandnya ya? Bahkan yang interview nggak tahu kan? Berarti kurang terkenal. Oke. Berarti nama Kebumen kan? Gak apa-apa lah, sekali lagi kayak aja yang diundang. Yuk. Jadi Susah Tidur tuh nama bandnya kalian? Iya. Dari 2013 awal. Berapa orang personilnya? Dulu ada 3 orang. Sekarang 2? Sekarang 4. Oh sekarang 4, nambah ya? Nambah 1 tapi yang 2 hilang. Ganti semua, cuma tinggal aku. Sama aja? Soalnya kalau aku yang keluar Mbak, bandnya bubar. Aku pastikan itu. Bandnya bubar. Berarti Susah Tidur, kenapa milihnya Susah Tidur namanya? Apa nggak susah makan gitu? Susah buang air. Susah mandi gitu. Jadi kalau dulu itu kenapa namanya Susah Tidur?
sebenarnya berangkat dari hal-hal yang nggak disengaja sih Mbak. Awalnya aku sama dua orang temen gue itu, si Dinda sama Ucok. Oh kalau Ucok mungkin Mbaknya kurang paham, tapi Santero Kebumen lumayan ya? Yes, Itu lumayan ya? Sorry maaf ya, soalnya Ayu nggak tinggal di Kebumen. Oh iya betul. Tinggal di Paris, maaf. Oh Paris, Parangtritis. Oh iya. Parangtritis. Iya. Terus. Dan ya aku sebagai orang Stockholm yang lama di Kebumen juga pengen cerita bahwasannya dulu susah tidur itu dari 3 orang ini berangkat dari. Tunggu sebentar, berisik dong, berisik. Oh iya. Berisik. terus. Jadi susah tidur? emang berangkat dari rutinitas doang sebenarnya Mbak. Betul. Jadi kan waktu itu kan kedua personilku yang lain juga sama-sama nganggur. Dan kita kayak butuh aktivitas ngapain ya gitu kan, daripada kita meresahkan kehidupan orang lain, gitu kan, berbuat kriminal. Atau kita sok-sokan mau merubah dunia gitu kan, nggak bisa ya, nggak punya power gitu kan. Ultraman kali ya kan. Ultraman, iya. Kita mending bikin band aja, main musik gitu. Terus cobalah iseng-iseng, kalau kita main musik kan kalau cuma manggung-manggung doang kan agak monoton kan. Betul. Coba kita bikin lagu lah. Ditambah waktu itu di Kebumen itu Euphoria Band bikin lagu itu lagi luar biasa banget. Iya, lagi hits banget ya. Bima Sakti juga muter juga ya. Iya. Mas FM juga, Rin FM. Terus? Pesaingnya Mbak. Gak apa-apa, udah alumni gak aku terdiam sebentar, ngerti gak? Gak apa-apa, kan tujuanku kan memperkeruh suasana. Emang betul. Oke, berarti mungkin juga pada saat kalian tuh mikir daripada kalian berbuat hal-hal yang negatif gitu kan. Betul. Terus juga kalian juga mungkin emang tidurnya susah. Nah, iya. Iya kan? Jadi tanpa filosofi seperti itu emang bener kata Ayu tadi bilang bahwasanya kenapa susah tidur ya karena kita emang susah tidur. Betul. Tapi kalau udah kena matahari jadi gampang tidur. Ya bener. Bisa tidurnya malam doang. Oke. Berarti susah tidur itu sudah lumayan lama ya? Sudah lumayan lama. Sekarang 2023. 2023 dan kita tidak berbuat apa-apa. Ya minimal lah. Alhamdulillah ada 1 album. Satu album berapa lagunya? 1 album kita kemarin baru rilis di 2020 itu sekitar 8 lagu. 8 lagu. Bertajuk diskografi. Waktu itu kita juga bekerja sama bareng teman-teman bikin satu tim kolektif di mana di situ ada yang produksi artwork, ada yang produksi kaos gitu. Kan kita rilisnya kan nggak cuma CD-CD doang gitu ya. Waktu itu di endorse Gitimen juga CD sih. Oh rame ya? Gitu. Kita formatnya box set gitu loh. Biar agak funky lah. Ya masih tercatat kan band pertama di Kebumen yang rilis box set. Sombong boleh di sini kan? Boleh dong. Boleh. Hidup harus sombong hidupnya. Oh iya kan? Terus. Nah, terus kita itu di 2020 ya rilis kan. Cuma sejauh album itu berjalan, Susah Tidur juga merupakan fasilitator buat aku, meluapkan kreativitas. Dan misal kalau Kakak Ayu tanya seberapa besar sih peran Susah Tidur misalnya, itu luar biasa sekali. Karena buat aku musik itu nggak sebatas media latar belakang seseorang untuk melengkapi sekat-sekat hidupnya gitu ya, cuma buat didengerin dan sebagainya, enggak. Tapi buat aku dalam keadaan yang seperti ini, musik itu sudah menjadi media penyetaraan diri gitu, dengan orang lain gitu. Betul. Jadi memang pada saat aku tuh denger lagunya dari Susah Tidur ya, jujur emang karena memang aku tuh nggak ngelihat kekurangan kamu, nggak ngelihat kamu susah, nggak ngelihat kamu kurang, nggak ngelihat kamu memang terbatas gitu. Jadi keren sih menurut aku gitu. Terus biasanya apa sih yang kamu pikirkan pada saat kamu menciptakan sebuah lagu? Biasanya sih kalau misal bicara wahana paling efektif membuat lagu itu aku ada 2. Di mana aja? Satu kalau lagi bonceng motor. Oke. Itu kan anginnya kan luar biasa kan, kita ngerasain. Tapi pakai helm nggak? Pakai helm alhamdulillah. Pakai jangan kayak Gondes kalau nggak pakai helm ya. Gondrong desa. Kita kebetulan menaati lah aturan kepolisian. Betul gitu ya. Walaupun kadang agak usil-usil dikit sambil ngerokok gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau lagi di WC. Oh gitu. WC itu buat aku jadi wahana yang paling ideal untuk kita menggali inspirasi sebanyak-banyaknya gitu. Jangankan aku Mbak, Andrea Pirlo itu dulu dapat free kick tendangan bebas yang spektakuler gitu dari WC gitu. Andrea Pirlo pemain AC Milan gitu. Oh iya. Kamu minum boleh loh. Oh boleh ya. Boleh loh minum loh. Di mana Mbak? Tolong arahkan. Boleh. Kamu mau yang berwarna apa yang nggak berwarna? Aku mau berwarna nggak berwarna, tetap gelap sih. Tetap hitam. Oke. Aman ya.
Berarti sudah aman lah ya hati dan pikiran dan sudah menyatu sama ya sudahlah, memang diterima aja. Dan juga kalau mungkin kamu tidak buta gitu kasarannya ya, kamu tidak akan menjadi seperti ini, belum tentu, benar nggak sih? Betul. Kalau dulu kan mungkin orang menyebut aku itu Tijo sang tunanetra gitu. Tapi aku sekarang menyebut diriku adalah Tijo sang tunanitros. Tunanitros. Jadi ya kendati kita punya mungkin keterbatasan semacam ini, cuma sebenarnya yang namanya kemauan, niat itu kan tidak melihat seseorang yang seperti apa ya. Maksudnya yang namanya kemauan dimiliki sama semua orang. Pasti adalah hak dan kewajiban kita untuk melampiaskan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan gitu. Betul banget. Terus aku ini deh pengen tahu, penasaran banget. Itu kan waktu aku telepon kamu gitu ya. Aku WA kamu gitu. Itu kan bisa ya? Apakah kamu punya handphone? Punya. Terus apakah kamu itu harus dibantu sama orang kalau misalnya mau ngechat, mau bales, mau telepon, mau voice note, dibantu nggak? Kalau ngechat di HP aku nggak perlu bantuan, tapi kalau ngechat rumah butuh bantuan. Soalnya bedain warnanya nggak bisa. Iya. Tapi kalau perihal ngechat, telepon, atau ya bermedia sosial, bahkan mengakses situs-situs terlarang itu cukup inilah. Steve Jobs itu luar biasa banget, aku juga gumun itu. Tetap bisa ya? Terus tetap bisa. Enggak, maksud aku kan, sorry ya, lagi-lagi aku pengen tahu, kalau misal kamu punya pacar gitu kan, nah kan nggak lucu, karena kamu memang keterbatasan tidak bisa melihat, terus kamu lagi chatan sama pacar kamu, misalnya yang saru-saru ya, atau enggak yang memang pribadi, dibaca orang kan nggak enak. Tapi itu nggak terjadi kan? Oh, itu indahnya voice over loh. Jadi Apple itu sudah mengerti kemauan kita sebagai difabel gitu ya. Jadi layarnya bisa mati. Kendati handphonenya normal, maksudnya tetap bisa berselancar, tetap bisa beraktivitas dengan gadget kita. Tapi layarnya layarnya itu masih tetap bisa digunakan, kendati posisinya layarnya mati. Oh, luar biasa. Luar biasa. Bagus. Dengan cara ketuk 3 jari ya, teman-teman. Tapi jadi kamu ya. Jadi kamu ya. Berarti itu nanti kalau misalnya mungkin kan teman-teman di luar sana, kalau misalnya ada yang mungkin kayak kamu, kan mereka pasti ada rasa kayak minder, kayak mungkin yang pada saat yang dulu kamu rasakan, mereka rasakan sekarang, atau masih mereka rasakan sampai sekarang, itu kan kayak membuat inspirasi gitu loh. Oh, Tijo aja kasarannya kan kita bukan hidup di kota, betul ya. Jadi dia aja bisa loh seperti ini, punya semangat yang kayak gini. Berarti tuh ada aplikasi atau ada handphone yang memang support ya? Sangat menunjang, dan itu aku baru mempergunakan fitur-fitur itu sehingga bisa bermobilitas di media sosial itu mulai 2017. Sebenarnya dari 2012 akhir, 13, 14, 15, 16 ya HP ku cuma buat musikan doang. Oke. Keren deh. Pokoknya seru banget. Alhamdulillah sih. Sekarang kamu udah punya pacar? Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jodoh apa? itu emang sudah diatur ternyata. Alhamdulillah nggak punya apa? Alhamdulillah emang alhamdulillah ada? Punya. Oke, namanya siapa? Rahasia? Boleh dikasih tahu? Boleh. Boleh lah. Boleh, betul boleh katanya. Oke, aku harus jujur di media sekarang ya. Pacarku namanya Tamara Blazinski. Bukan boleh dia sih? Dong. Boleh? Ada ya, cewek itu kerap disapa Uwi. Namanya kemudian mirip-mirip Dwi. Kita besok mau bikin proyekan namanya Dwi kuadrat. Iya, 2D. 2D. Seru banget pokoknya. Sukses terus buat Tijo. Amin. Terus jangan pernah berhenti ya buat kamu berkarya. Jangan pernah berhenti untuk kamu memberikan semangat untuk orang-orang, buat aku, buat keluarga kamu, buat orang tua kamu, orang-orang yang sudah sayang. Dan sekarang aku punya pertanyaan cepat yang harus kamu jawab dengan cepat. Oke. Ini karena butuh fokus, konsentrasi, sambil merokok akan lebih menyenangkan sepertinya. Asal nggak kebalik aja nggak masalah, kamu mau ngerokok. Mumpung rokok enak. Larang sih kita 75.000 ya kan? Hah? 40 ya? Oh bisa aja. Iya. Biasanya Marlboro-nya yang 10.000-an. Loh, koreknya mana? Kamu harus cepat menjawabnya, karena nanti kalau kamu kelamaan menjawab, kamu akan disetrum. Oh, ada kursi listrik. Buset, ini aku kayak Munir. Munir. Korek. Ini netizen. Udah keluar cepet. Enak nggak bisa ngeliat begini, Mbak. Kenapa? Korek ada yang ngambil. Oh iya bener, jalan sendiri ya. Jalan sendiri. BTW, sorry, kalau misalnya makan disuapin atau enggak? Ya tergantung kemauanku.
Sendiri juga bisa, kalau pengen disuapin ya bisa. Oke. Kalau disuapin kan, oh iya Tijo nggak bisa ngelihat, suapin aja lah. Gitu. Terus gini. Ada nggak sih dengan keadaan kamu kayak gini, teman-teman kamu tuh misalnya ada yang kurang ajar nggak? Kayak ngerjain kamu gitu nggak? Oh ya pasti ada. Ada. Cuma aku nganggap itu sebagai bagian dari romantisme mereka. Cuma satu lagi Mbak nih, karena tadi Ayu tanya seperti itu, aku bilang ya, misal teman-teman difabel itu kan pengen kesetaraan gitu kan. Kayak misal tolong anggap aku seperti halnya orang-orang normal pada umumnya gitu kan. Aku yakin orang normal melihat kita itu pasti nggak akan bisa biasa-biasa aja. Dalam arti rasa empati, rasa kasihan pasti ada. Pasti. Nah, makanya daripada kita harus memaksakan orang lain untuk menganggap kita biasa-biasa aja, mending yang harus kita latih ya proses penerimaan kita. Betul. Mungkin alhamdulillahnya aku dari awal aku nggak bisa ngelihat, dari awal menjadi seorang tunanetra ini, aku berbaur dengan orang-orang yang normal gitu. Betul. Sama sekali, bahkan aku yang sama-sama difabel juga seperti orang lain gitu ya. Misal aku ngelihat mereka pun kadang aku kasihan lah gitu. Kamu malah yang kasihan. Dan kalau misal kamu nanya sama aku, Ayu, kamu kasihan nggak kalau ngelihat aku? Aku jawab enggak. Enggak. Itu karena bagus. Karena aku udah tahu dia begini gitu loh. Iya. Cuma kalau ya agaknya kan pembawaan diri, ekspresi diri itu kan mempengaruhi psikologis orang lain juga melihat kita kan. Kalau kita emang terlihat layaknya orang yang emang lemah gitu ya, tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya dengan kondisi yang terbatas ini, ya pasti kasihan. Itu udah keniscayaan lah, makanya sejauh ini aku ngalamin ketemu teman-teman yang sama aku kayak ngobrol agak dijaga kata-katanya gitu, dan aku nggak nyaman jujur aja. Gitu. Terus biasa bae bro lah kayak terus apa nyong untuk Jokowi bro gitu. Aku di Jawa Pras bro, walaupun aku akan menjadi the next Jokowi mungkin nantinya. Tapi amin. Oke, ya sudah. Pokoknya thank you ya, sudah sharing dan terima kasih untuk ceritanya. Pasti seru banget. Terus udah bikin kita semua itu, kita yang normal harus bisa jadi lebih hebat juga atau sama kayak Tijo. Betul. Apalagi buat teman-teman yang punya sama mungkin kayak Tijo ya. Jadi tidak perlu merasa minder, tidak perlu ngerasa khawatir, takut atau nggak mau ketemu sama orang, itu hilangkan. Iya kan? Itu menyeramkan sekali sih. Itu akan membuat kita makin terpuruk. Betul. Oke, sekarang langsung kita bermain pertanyaan jawab cepat. Ingat ya, kalau kamu nggak cepat jawabnya, kamu akan disetrum. Oke. IQ ku terakhir di bolong puluh gitu, kategorinya masih lemah itu kan. Oke, 1, 2, 3, cewek pintar atau cewek cantik? Cewek pintar. Kenapa? Karena cewek pintar itu agaknya bisa menjadi pelita untuk kita melangkah dengan hasanah keilmuan yang dia punya. Apalagi aku kan tidak mengenyam perkuliahan ya. Misal belum jelas pacarku anak kuliah. Undip loh, orang main-main ya. Untuk para sobat tunanetra, kamu bisa punya pacar intelektual. Asik. Ya? Jadi satu Mbak, kalau cewek cantik, aku dalam kondisi seperti ini kan aku tidak bisa menilai ya. Apalagi kecantikan itu kan kalau kata Simple Plan kan nothing lasts forever. Tapi pacar kamu cakep banget loh, serius. Alhamdulillah. Cakep banget loh. Itu orangnya di sini nih, disorot kamera. Padahal di sebelah kanan. Oh, di sebelah kanan. Iya. Lambaikan tangan kalau nggak kuat. Yang kedua, hidung pesek atau bibir doer? Hidung pesek. Hidung pesek, kenapa? Karena hidung pesek itu sangat merepresentasikan Indonesia. Oh gitu. Ras mongoloid itu kan pesek. Jadi ya kita harus inilah mengamini segala aspek kultural. Padahal pacar kamu mancung kayak Pinocchio. Oh iya, itu agak ada darah ininya sih Mbak, Abu Dhabi. Emang rusak tanya sama dia ya. Oke, terus lebih pilih atas atau bawah? Atas. Kenapa atas? Karena hubungan vertikal itu mendekatkan kita dengan Yang Maha Kuasa. Oke, asik. Asik. Terus satu lagi ya, ke masa lalu atau ke masa depan Tijo? Tijo. Masa depan. Kenapa? Karena aku anggap makin kesini hidupku makin menyenangkan karena aku banyak mengalami experience yang baru, pengalaman yang baru, terus juga ketemu teman-teman yang baru gitu. Jadi aku banyak menyerap hasanah keilmuan lah dari teman-teman gitu. Ya alhamdulillah Allah menempatkan aku di tempat yang benar-benar menunjangku untuk jadi manusia yang lebih baik gitu. Oke, yes.
Tapi hashtag ya, hashtag. Hashtag apa? Mbok tapi. Oke, thank you Tijo. Terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas waktunya. Nanti dianterin pulang lagi nggak? Ya harus lah. Oh iya. Ini kan udah jadi ini kewajiban diri aja. Oke. Makan jangan lupa ya, Mbak. Lapar ya. Oke, pokoknya thank you banget buat Tijo. Dan sebelum kita mengakhiri semuanya, aku pengen denger kamu main gitar boleh? Oh boleh sekali. Boleh dong. Mana sini gitarnya? Kru. Ajudan silakan. Ternyata nggak cuma Jokowi yang punya pas pampres ya. Oh, terima kasih. Oke. Kamu tahu gitarnya warna apa? Ini warnanya ireng ketek kayaknya. Ireng ketek. Kamu nyanyi apa? Karena lagu kamu sendiri ya? Iya, so pasti. Oke. Jadi teman-teman nanti kita akan kasih share ya buat YouTube-nya Tejo. Terus kok Tejo lagi sih? YouTube-nya Tijo, terus juga sama Instagram-nya Tijo. Nanti kalian boleh silakan kalau mau kepo, kalau mau ngeliat-liat dia seperti apa, semangatnya kayak gimana, boleh. Jadi buat teman-teman jangan lupa, buat yang penasaran sama Tijo itu siapa, perjalanan dia seperti apa, dari yang dulu dia biasa-biasa sekarang mantan masih alon jadi ngomongnya, Mbak. Agak luar dialon biasa. Oh, jadi dia kamu mau ini ya? Ya ini backsoundnya nganen sedih. Jadi buat kamu, ya aku malah jijik ya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton dan terus ikutin Diary Ayu. Aku akan ketemu sama banyak orang yang bakal menginspirasi kamu semua. Dan sekarang aku mau lihat dan kita semua sama-sama ngelihat, ini dia Tijo. Nyanyi dong. Oke, ini nggak perlu diomongin judulnya ya, karena di editannya ada kan ya? Ada nanti. Di bawah judulnya kan ya? Oke pemirsa, lihat judulnya di bawah ini. Iya. Oke. Sama suasana puasa bicara, semua bertamasya atau bersibuk ria di rukun tetangga, krisis tata krama, hilang tegur sapa, menjurus hal lainnya. Yang lelah sepulang bekerja tak